warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahla Atia Farha, NPM 1911090157 dari kelas Fisika 5D. Di sini saya akan melakukan praktikum menggunakan MATLAB pada materi 2.3.1 sampai 2.3.3 pada modul 2. Untuk materi yang pertama ada gaya kolom antar muatan. Hukum kolom adalah aturan yang menjelaskan tentang hubungan antara gaya listrik dan besar masing-masing muatan listrik, di mana hukum ini menjelaskan hubungan antara gaya yang timbul antar dua titik muatan, yang terpisahkan pada jarak tertentu dengan nilai muatan dan jarak pisah keduanya. Persamaan hukum kolom dapat dituliskan dengan F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana F merupakan gaya kolom dalam satuan Newton, K merupakan konstanta kolom dalam satuan Newton meter kuadrat per C kuadrat, Q1 sama dengan muatan listrik 1 dalam satuan kolom, Q2 sama dengan muatan listrik 2 dalam satuan kolom, dan R merupakan jarak antar kedua muatan listrik. Pada MATLAB dituliskan hukum kolom untuk muatan dua titik. Epsilon 0 memiliki nilai 8,854 M-12, konstanta C dituliskan 1/4 pi epsilon 0, Q1 sama dengan min 1 M-13, Q2 sama dengan plus 1 M-10, dan R sama dengan 12 dikali 1 M-12. Untuk rumus gaya kolom dituliskan sebagai F sama dengan konstanta kolom dikali Q1 dikali Q2 per R dikali R. Plot berisikan R atau jarak dan F gaya kolom dalam lebar garis 1,5. Untuk sumbu X atau Y X label berisikan jarak dalam satuan meter. Untuk Y label atau sumbu Y berisikan gaya kolom dalam satuan Newton. Kemudian kita klik Run untuk memunculkan grafik. Nah, setelah diklik Run akan muncul sebuah grafik. Ini merupakan grafik gaya elektrostatis atau kolom sebagai hukum kuadrat terbalik, di mana grafik ini berisikan sumbu X, yaitu berisikan jarak dalam satuan meter, dan sumbu Y berisikan gaya kolom dalam satuan Newton. Kemudian pada materi yang kedua yaitu gaya kolom antar muatan menggunakan loop. Gaya kolom adalah gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antara dua muatan listrik. Apabila dua muatan yang berdekatan jenis muatannya sama, maka gaya kolomnya berupa gaya tolak-menolak. F dituliskan sebagai F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Gaya antara dua muatan listrik yang terpisah pada vakum dinyatakan dengan Fc sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana Q1 dan Q2 adalah muatan dan R adalah jarak antar keduanya. Pada MATLAB dituliskan program C-Force untuk menghitung gaya kolom antar muatan. Kemudian masukkan nama pengguna, fprintf yaitu masukkan nama pengguna atau ID pengguna, fprintf username sama dengan input username, masukkan sebagai string text. Kemudian ada inisialisasi variabel, misalnya posisi muatan atau konstanta fisik. Charge sama dengan input, masukkan jumlah charge. Untuk e-charge sama dengan 1.2 n-charge. fprintf force charge. rin sama dengan input, masukkan posisi dalam n sebagai xy. xi-charge sama dengan rin1 x sebagai komponen posisi. yi-charge sama dengan rin2 y sebagai komponen posisi. Ki-charge sama dengan input, masukkan charge dalam C.
Kemudian tentukan X-min, X-max, Y-min, dan Y-max. X-min sama dengan min X min 1, Y-min sama dengan min Y min 1, X-max sama dengan max X plus 1, Y-max sama dengan max Y plus 1. Epsilon 0 memiliki nilai 8,85 E min 12, ini sebagai permitivitas ruang kosong dalam satuan kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Konstanta bernilai 1/4 pi epsilon 0. Ulangi muatan untuk menghitung gaya pada setiap muatan. F' F, force R, untuk E charge sama dengan 1,2 N charge, Fx sama dengan 0,0, Fy sama dengan 0,0, untuk menginisialisasi komponen gaya total ke 0. Ulangi muatan lain untuk menghitung gaya pada muatan ini. Untuk J charge sama dengan 1,2 N charge jika satu charge tidak sama dengan J charge. Hitung komponen jarak vektor antara dua muatan. Xij sama dengan Xi charge dikurang Xj charge. Yij sama dengan Yi charge dikurang Yj charge. Dan Rij sama dengan SQRT Xij kuadrat plus Yij kuadrat. Hitung komponen X dan Y dari gaya antara kedua muatan ini menggunakan hukum Coulomb. Yang pertama, Fx sama dengan Fx plus konstanta dikali Qi charge dikali Qj charge dikali Xij per Rij pangkat 3. Kemudian Fx sama dengan Fx plus konstanta Qi charge dikali Qj charge kali Yij per Rij pangkat 3. Fx net I charge sama dengan Fy. Fy net I charge sama dengan Fy. Cetak gaya total pada muatan ini karena yang lainnya. F' yaitu force on charge, F' X sebagai komponen, F' Y sebagai komponen. Plot posisi muatan. CLF yaitu hapus jendela gambar grafis, figur atau gambar yaitu jendela gambar depan, plot berisikan XY, BO, aksis batasan X-min, X-max, Y-min, dan Y-max. Untuk J sama dengan 1,2 N charge, teksnya XJ, YJ, sprint F, J. Kemudian tambahkan arah gaya ke posisi muatan. Hold on, quiver, XY, Fx net, Fy net, R. Ini merupakan gambar panah untuk force. Title berisikan username atau nama pengguna, tanggal, C-force yaitu posisi muatan, dan arah force. X-label atau sumbu X berisikan X dalam satuan meter, Y-label atau sumbu Y berisikan Y dalam satuan meter. Hold off, kemudian kita klik run untuk memunculkan grafik. Kemudian pada command window muncul enter username. Kita masukkan username. Angka ini sudah sesuai yang pada modul 2. Kemudian klik enter. Enter the number of charge, itu kita masukkan angka 2. Kemudian untuk enter posisi in M as XY yang pertama kita masukkan nilai 3 dan 2. Kemudian enter charge in C-nya kita masukkan angka 1. Untuk enter position yang kedua dimasukkan nilai 2 dan 3. Kemudian untuk enter charge yang kedua kita masukkan nilai min 2. Kemudian klik enter. Maka akan muncul sebuah grafik. Grafik ini merupakan grafik gaya elektrostatis atau Coulomb
sebagai hukum kuadrat terbalik, di mana berisikan pada sumbu X yaitu X dalam satuan meter dan sumbu Y berisikan Y dalam satuan meter. Kemudian yang ketiga yaitu ada medan karena distribusi muatan distrik dan garis. Yang pertama, medan elektrostatis dengan distribusi muatan distrik. Medan elektrostatis dengan distribusi muatan distrik timbul dari dua muatan atau lebih berupa titik-titik muatan. Karena muatan distrik berupa titik-titik muatan, dapat digunakan rumus medan elektrostatis pada umumnya, yaitu E sama dengan F per Q0 sama dengan K dikali Q dikali Q0 per Q0 dikali R kuadrat sama dengan K dikali Q per R kuadrat sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0 dikali Q per R kuadrat. Yang kedua, medan elektrostatis dengan distribusi muatan kontinu atau garis. Sesuai dengan namanya, kontinu artinya bersambung. Muatannya bersambung pada suatu panjang, luasan, atau volume tertentu. Jika distribusi muatan tersebut adalah kontinu, maka medan yang ditimbulkannya di setiap titik P dapat dihitung dengan membagi elemen-elemen yang sangat kecil. Medan DER yang ditimbulkan oleh setiap elemen akan dihitung dengan memperlakukan elemen-elemen tersebut sebagai muatan titik. DER diberikan oleh DE bar kali R bar sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0 dikali dq per R kuadrat dikali R topi, di mana R adalah jarak dari elemen muatan dq ke titik P. Medan resultan kemudian dicari dari prinsip superposisi dengan menjumlahkan kontribusi-kontribusi medan yang ditimbulkan oleh semua elemen muatan, atau E bar dikali R bar sama dengan integral DE bar kali R bar. Jika muatan tersebar dalam suatu lintasan di mana kepadatan atau kerapatan densitas muatan adalah RHOL, maka dq sama dengan ρL dikali dl. F bar sama dengan integral K dikali QT per R kuadrat dikali dq AR bar. F bar sama dengan integral K dikali QT per R kuadrat dikali F bar sama dengan integral K QT per R kuadrat rho L dikali dl AR bar. F bar sama dengan K dikali QT dikali PL integral 1 per R kuadrat dikali dl dikali AR bar. Dengan demikian, dapat dihitung intensitas medan elektrostatis akibat muatan garis tersebut adalah E bar sama dengan F per QT AR bar sama dengan sama dengan K dikali rho L integral 1 per R kuadrat dikali dl dikali AR bar. Pada kasus muatan garis pada panjang yang tak terhingga, maka intensitas medannya adalah E sama dengan rho L per 2 pi epsilon 0 rho dikali A rho. Kemudian pada MATLAB dituliskan bidang distribusi muatan distrik dan garis. X, Y, Z sama dengan mass grid yaitu 1-1.0,05.21 0,001.20,05.21 minus 1.20,05.1. X, Y, Z sama dengan mass grid itu untuk mengembalikan koordinat grid 3D yang ditentukan oleh vektor X, Y, Z. Kisi-kisi yang diawali dengan X, Y, Z memiliki ukuran panjang Y dengan panjang Z dan panjang Z. Point charge yaitu E memiliki nilai 1 per X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Gambar 1.
slice yang berisikan X, Y, Z log E minus 0,9.2, 0,05.209, 0,9 itu minus 0,09.2, 0,05.2, 0,9. Kemudian slice X, Y, Z, V, X slice, Y slice, Z slice itu menggambarkan slice untuk data volumetrik. V, tentukan X, Y, Z sebagai data koordinat. Tentukan X slice, Y slice, dan Z slice sebagai lokasi slice menggunakan salah satu bentuk berikut. Yang pertama ada shading interface. Shading interface memvariasikan warna di setiap segmen garis dan dengan menginterpolasi indeks peta warna atau nilai warna sebenarnya dari garis yang bersilangan. Kemudian ada color map HSV. Color map menyetel peta warna untuk gambar saat ini ke salah satu peta warna yang telah ditentukan sebelumnya. Jika mengatur peta warna untuk gambar, maka sumbu dan bagan pada gambar menggunakan peta warna yang sama. X label itu berisikan X, sumbu Y berisikan Y, dan sumbu Z berisikan Z. Titel berisikan medan listrik atau jumlah magnitude atau log magnitude karena muatan titik di titik asal. Axis square, color bar, itu menampilkan color bar vertikal di sebelah kanan sumbu saat ini atau charts. Color bar menampilkan peta warna saat ini dan menunjukkan pemetaan nilai data ke dalam peta warna. Kemudian putaran 3D aktif. Putaran 3D aktif menyalakan mode putar dan memungkinkan rotasi pada semua sumbu dalam gambar. Kemudian pause untuk jeda sementara menghentikan MATLAB dan menunggu pengguna menekan tombol apa saja. Kemudian line charts, E sama dengan 1/sqrt x kuadrat plus y kuadrat. Gambar kedua yaitu slice X, Y, Z log E minus 0,9.2, 0,1.2, 0,9. 0,9 minus 0,9.2, 0,1.2, 0,9. Shading interface color matte HSV untuk sumbu X level berisikan X, untuk sumbu Y berisikan Y, Z label atau sumbu Z berisikan Z. Titel berisikan medan listrik atau long magnitude karena muatan garis di sepanjang sumbu Z. Axis square, color bar, putaran 3D aktif. Kemudian kita klik run. Maka akan muncul gambar seperti ini. Ini merupakan gambar medan listrik atau long magnitude karena muatan titik di titik asal. Kemudian, pada kolom command window, kita klik enter untuk menampilkan gambar yang kedua. Nah, ini merupakan gambar kedua, yaitu gambar medan listrik atau long magnitude karena muatan garis di sepanjang sumbu Z. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.